Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanuar Krisna Trisatrio. Saya dari kelas 12-6. Di sini saya akan menjelaskan pengertian permasalahan desa dan perkotaan. Yang pertama itu ada pengertian dari desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan penyelenggaraan rumah tangga berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintahan pusat dan berkependudukan di dalam wilayah kabupaten daerah. Terus ada pengertian dari kota. Kota adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta permukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan. Terus ada ciri-ciri dari desa. Yang pertama itu penduduknya jarang, yang kedua itu mata pencaharian homogen yang bersifat agraris, bersifat tertutup. Yang keempat, masyarakat memegang teguh adat istiadat. Terus yang kelima itu teknologi masih rendah. Terus ada ciri-ciri dari kota, mempunyai gedung pemerintahan. Terus yang kedua mempunyai gedung hiburan dan perkantoran. Yang ketiga mempunyai lahan parkir yang cukup. Yang keempat mempunyai sarana olahraga untuk masyarakat. Yang kelima mempunyai daerah terbuka seperti taman yang berfungsi sebagai paru-paru kota. Terus ada perbedaan antara kota dan desa. Perbedaan kota dan desa yang paling menonjol kepadatan penduduknya. Walau tidak ada ukuran atau jumlah yang pasti, namun secara jelas terlihat bahwa kota memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi dibanding desa. Terus ada dampak positifnya, kualitas pendidikan penduduk desa meningkat, adanya interaksi antara desa dan kota menyebabkan terjadi transfer nilai. Selain itu, fasilitas pendidikan di kota lebih mudah dijangkau. Yang kedua ada kesenjangan ekonomi, wilayah berkurang. Interaksi yang berkembang dengan baik akan meningkatkan kesejahteraan penduduk desa. Terus yang ketiga ada aksesibilitas wilayah lebih tinggi. Jalur transportasi yang memadai akan memperlancar interaksi desa dan kota. Oleh karena itu, akses jalan di desa perlu diperbaiki untuk mendukung jalur transportasi. Yang keenam, produktivitas desa makin meningkat. Penggunaan teknologi tepat guna pada bidang pertanian meningkatkan hasil pertanian yang waktu pengerjaannya lebih cepat. Terus ada dampak negatifnya. 1. Meningkatnya konsumerasi, maraknya iklan dan promosi mendorong penduduk desa berperilaku konsumtif. Yang kedua, terjadi alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan yaitu perubahan penggunaan lahan untuk bertujuan tertentu. Misal lahan pertanian diubah jadi pabrik. Ini membuat lahan alami atau hutan di desa semakin sedikit. Terus adanya tenaga kerja produktif berkurang. Usia produktif memilih bekerja di kota karena lapangan pekerjaan di kota lebih beragam. Pada pemuda mencari pekerjaan lebih banyak di kota. Terus ada menganalisis permasalahan desa. Desa biasanya mempunyai jalan atau jalur transportasi yang buruk, infrastruktur tidak memadai, terus ada keperguruan keuangan dalam pemerintahan desa tidak berjalan dengan baik, terus ada kesadaran akan keselamatan warga masih kurang diperhatikan oleh pemerintah desa. Terus ada menganalisis permasalahan kota. Di kota banyak sekali masyarakat yang berbondong-bondong untuk daftar di suatu tempat. Itu terjadinya lapangan kerja yang menyempit, semakin banyaknya sumber daya manusia yang tersedia. Jadi para pemilik perusahaan benar-benar lebih selektif lagi dalam memilih karyawan atau pekerjaan. Oke, berikut dari saya penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.